Jemaat sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jumpa lagi di dalam The Year of Sharing. Siang hari ini kita akan berjumpa dengan jemaat kita yang tentunya dia sudah lama beribadah di GKI Residen Sudirman. Dia juga sudah aktif di GKI Residen Sudirman dan kita akan mendengarkan tentang sharingnya. Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan jemaat kita. Saya mempersilahkan mereka mengenalkan diri sendiri. Mari silahkan Bapak Ibu mengenalkan diri sendiri. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak Yopi dari Sektor 4 GKI Residen Sudirman. Ya, Saya Ibu, dengan Sriwati dari Sektor 4 GKI Residen Sudirman. Oke, kita bersyukur kalau siang hari ini kita boleh bersama-sama dengan jemaat kita sendiri yang akan menceritakan bagaimana pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Tentunya ini adalah sebuah kisah yang akan diceritakan adalah real dan bagaimana Tuhan sudah berkarya melalui mereka. Oleh sebab itu kita akan mencoba bersama-sama memperhatikan bagaimana karya Tuhan itu ada di dalam keluarga mereka. Boleh Pak Yopi membuka semuanya itu, tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Kalau sekarang kami akan mendengarkan kesaksian dari Pak Yopi dan Bu Sri, biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk kami menceritakan bagaimana karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau yang boleh menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Yopi menceritakan bagaimana karya Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya boleh menceritakan sedikit pengalaman kami di mana Tuhan Yesus boleh berkarya di dalam kehidupan kami dan keluarga. Sekitar bulan Desember tahun yang lalu, kami sekeluarga melakukan perjalanan untuk merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di tempat yang boleh saya katakan paling selatan dari Indonesia, tempat kelahiran saya. Oh, paling selatan, Mbak ya. Di sana kebetulan masih ada ibu yang berumur. Sebentar Pak, paling selatan itu di mana dulu? Ini banyak yang nggak tahu Pak soalnya. Paling selatan, jadi kami masuk di Provinsi NTT dan Kabupaten terselatan Kabupaten Rotendao. Jadi Rote ya. kalau dari Surabaya kita by pesawat ke Kupang dulu. Kupang dulu. Kemudian kita menyeberang dengan kapal cepat, kapal feri ataupun pesawat. Kalau kapal feri dari Kupang ke Rote berapa lama Pak? Kalau dalam kondisi alam yang normal, dalam artian bahwa angin gelombang itu tidak tinggi besar, Ya. itu kalau kami pakai kapal cepat itu 1,5 jam. Langsung kita sampai 1,5 jam. di kota, pusat kotanya. Ya. Tetapi kalau kita pakai dengan feri lambat itu kurang lebih 4 jam. Oh, 4 jam ya. 4 jam, kemudian nanti dari pelabuhan feri itu kita perjalanan sampai di kota itu kurang lebih 1 jam. Oh, ya. Nah, Oke. kalau kita opsinya dengan pesawat, ya pesawat-pesawat kecil lah, Ya. itu penerbangan kurang lebih sekitar 20 menit Ya. dari Kupang ke Rote. Ya. Ya, Mm-mm. itu sekedar informasinya seperti itu Pak. Oke Pak. Itu. Ya, terus bagaimana Pak? Waktu Jadi Desember tahun lalu berarti Pak ya? betul Pak. Ya. Jadi kami sekeluarga, saya istri dan anak berdua, kami berangkat dari Surabaya ke Kupang itu tanggal 23 Desember ya. Iya, tanggal 23 Desember. Ya. Oke, 23 Desember. Kami tiba di Kupang pada sore hari. Kemudian kita bermalam dan besok paginya tanggal 23 kami menggunakan 24 Desember kami berangkat ke Rote. Dan rencana perjalanan kami itu bahwa sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu tanggal 23 kami berangkat dari Surabaya dan tanggal berapa kembali sini tuh? Tanggal 5 rencana. Tanggal 5 Desember. Oh no, 5. tanggal 2. Tanggal Karena 5. tanggal 3 kita harus masuk kerja sesuai jadwal cuti Sesuai kami jadwal masing-masing. Ya.
Nah, ternyata apa yang kita rencanakan sebagai manusia itu tetap rencana semata. Tetapi kami merasakan bahwa Tuhan punya rencana tuh kita tidak tahu. Iya. Nah, setelah tanggal 24 kami tiba di sana, kami boleh merayakan Natal dan rencananya untuk tanggal 30 kembali ke Kupang sesuai jadwal. Ternyata tanggal 28 itu terakhir pengumuman daripada instansi terkait BMKG bahwa Rote dan NTT itu karena badai Seroja, hujan angin yang akibat dari Australia itu, cuaca, tidak ada transportasi darat maupun udara yang harus melayani daerah-daerah di NTT termasuk Rote. Dan kami sudah menjadi kebingungan di situ. Oh, berarti terputus begitu Pak ya? Betul sekali Mulai Pak. tanggal 29 terputus ya? 29 dan itu tidak ada suatu kepastian yang ini karena BMKG 2 hari sekali baru merilis informasi ya, untuk memberi report ya, bahwa bisa atau tidak. bisa atau tidak. Ya? Dan ternyata itu 2 hari sekali itu tidak pernah ada berita yang menyenangkan. Ombaknya masih besar. Masih besar, masih tinggi masih Pak. Tinggi. Sampai berapa meter? 4 sampai 6 meter. 4 sampai 6 meter. Wah, luar Ya. biasa itu ya. Hujan petir. Oh, jangan betul. Anginnya itu, jadi kalau kita lihat dari rumahnya Mama, kebetulan rumah mertua saya itu kan di atas. Kita lihat di bawah kan kelihatan pohon kelapa itu kayak rumput yang bergoyang gitu. Itu Goyang-goyang padahal gitu ya? pohon kelapa. Padahal pohon kelapa. Wah. Saking anginnya. Berarti juga waktu itu juga ada bencana berarti Pak ya? Kalau bencana tidak. Bencananya Bencana tidak. Tapi memang Cuman itu hujan angin. sudah merupakan fenomena alam yang beberapa tahun terakhir ini terjadi seperti itu. Oh. Berarti mulai tanggal 29 diberitahu tidak ada perjalanan yang bisa Betul. mengantar Bapak untuk kembali ke Kupang, Betul. apalagi ke Surabaya begitu Betul. kan ya. Ya, memang saya koreksi sedikit Bapak. Kalau dari Kupang ke Surabaya no problem. Oh, Kupang Surabayanya no Tidak ada problem. masalah. Yang Iya. masalah ini kan regional NTT. Ya, Rote rotenya Kupang atau ke pulau-pulau Kupangnya itu. yang lain mau masuk ke Kupang karena yang ada pun juga itu hanya pesawat tetapi melihat kondisi cuacanya memungkinkan atau tidak. Itu. Pesawat yang kecil gitu Pak Yang ya? kecil yang berpenumpangnya 10 orang Pak. 10 orang. Iya. Oh. Khusus itu Pak ya? Khusus. Memang itu dipakai untuk charteran seperti itu. Oh, berarti kalau yang mau terbang harus charter gitu Pak ya? Harus Pak. Itu. Nah, kembali lagi Pak Pendeta bahwa apa yang kami alami di situ ternyata kan meleset daripada rencana kita semua karena tidak ada kepastian itu. Kami dilanda kebingungan, kebimbangan, kekhawatiran. Kenapa? Dua-dua berangkat ikut kerja di perusahaan swasta. Maksudnya Pak Yopi Ya. kerja di Saya swasta, juga. Ibu Sri juga kerja Ya. di swasta begitu ya. Jadi kita sudah tidak punya nilai bargaining untuk menawar bahwa begini. Bahwa ya pimpinan manajemen dia nggak pusing, dia bahkan hak cuti kan sudah berjalan, sudah Ya. diambil. Ya, Ya kalau telat 1 hari bisa. Nah kita kan tidak ada kepastian yang bisa dijaminkan itu Pak. ya karena Iya, cuacanya cuaca. itu. Iya. Ya kami berusaha untuk mencari informasi ke sana kemari untuk bisa dapat untuk pesawat dari Rote ke Kupang, tetapi di sini ya lagi kita harus punya betul-betul jalur yang memang bisa. Jadi tidak sembarang orang bisa itu ya. Bisa kita dapat, tetapi mengeluarkan uang itu minimal satu orang ya antara 2,5 sampai 3 jutaan. Itu naik pesawat langsung Ya. gitu ya. Ya kalau kita berempat ya cukup besar nominal yang harus Iya, kita keluarkan bisa itu 10 kan. juta begitu Ya. Pak ya. Lebih lah malah. Ya. Itu Ya. hanya dari Rote ke Hanya Kupang. dari Rote ke Kupang yang Oh bukan. iya betul dari Itu. Rote ke Kupang begitu Nah. ya. Hanya dari Rote ke Kupangnya itu. Akhirnya di tengah-tengah kekhawatiran itu Kita berdoa. kami ya berdoa dengan galau apa segala macam, ya campur aduk lah suasana batin dan iman itu. Ya bagaimana ya itulah mungkin setiap orang akan merasakan pada situasi yang tidak menentu dan tidak ada suatu kepastian. Ya. Jadi kalau kita mau bicara iman juga kita sudah berdoa, tapi ya itulah iman kita diuji di situ Pak Pendeta. Ya. Karena saya percaya di situ bahwa
kalau betul-betul kita percaya, pertaruhkan semua beban kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan semata. Dan itu dibuktikan kami tanggal di tengah kebingungan, ketidakpastian tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari kebetulan ada saudara masih family yang kerja di penerbangan. Itu memang kita sebelumnya tanya ke dia. Tapi dia bilang nggak bisa Kak. Soalnya kalau misalnya langsung berempat nggak bisa karena ini pesawat charteran. Jadi harus disisip. Mungkin kalau ada kelebihan 2 atau 1 bisa. Ya sudah, akhirnya kita memutuskan untuk nggak bareng, nggak apa-apa sudah. Yang penting berangkat dari Rute ke Kupang. Akhirnya di tanggal 2 kita dapat kabar baik. Ya puji Tuhan, waktu itu saya duluan sama Nil yang berangkat. 2 orang dulu. Dengan pesawat kecil itu ya? Dengan pesawat kecil. Dan harga berapa? 700 pada normal itu Pak. Normal berarti normal. Jadi ya kita Tuhan. Mungkin puji Tuhan ya. Selama ini kan kita khawatir ini kok nggak ada kabar. Kita selalu bawa dalam doa. Sebelum kita dapat kabar, ada saudara yang bilang, Kakak, jangan salah, itu nanti tiketnya mahal, 3 juta ke atas. Satu orang. Terus saya bilang, ya sudah enggak apa-apa, yang penting dapat. Ternyata begitu kita dapat berita, Pak Yopi nyamperin ke rumahnya mau tanya mau bayar tiketnya berapa. Ternyata kok Tuhan 700. Kasih cuma 700 orang ya, 700.000 per orang. Ya. Jadi sebenarnya 700 itu di luar ekspektasi kami, bahwa saya secara pribadi 1 juta pun kita berangkat. Ya. Supaya yang penting kita sampai di Kupang dulu, Kupang sudah aman. Ya. Nah, sehingga di situ saya merasakan ya campur tangan Tuhan itu kita selalu harus bawa seluruh permasalahan, dan betul-betul kita harus pure menyerahkan diri apapun permasalahan kita jangan bimbang dan ragu di situ. Oke. Ya. Nah, dari situ selesai, saya 2 hari sebelumnya saya kabarkan kepada manajer HRD saya bahwa kami tidak bisa berangkat karena belum bisa pulang Pak, karena waduh ini mendapat jawaban yang tidak menyenangkan, dan saya merasa bahwa ya itu semua sudah konsekuensi yang harus saya terima. Apapun, saya sampai ngomong sama istri, nggak apa-apa deh kalau kita pulang ke Surabaya, kalau mereka nggak terima bekerja lagi ya sudahlah, itu konsekuensi daripada kita mengambil suatu keputusan yang ada berisikonya di situ. Jadi ya dengan hati berat, hati ini ya terima nggak terima ya apa mau dikata, seperti itu kondisinya. Nah, setelah mendapat kepastian tiket, saya mencoba untuk menyampaikan informasi kepada owner sekalian direksinya. Bapak, mohon maaf, saya belum bisa masuk kerja tanggal 3 sesuai dengan pengajuan cuti saya karena kondisi cuaca dan badai. Saya baru dapat tiket dan baru bisa masuk tanggal 8 Januari 2024. Kalau Bapak berkenan ya nanti saya tiba, saya langsung ke kantor. Oh nggak apa-apa, berita yang sangat baik dibalas langsung. Sampaikan ke HRD, enggak apa-apa. Karena memang kondisi alam, jadi ya mau bagaimana. Yeah. Jadi 2 orang pimpinan dan owner itu memberikan suatu kelegaan, jawaban yang menenangkan hati kami. Nah, di situ baru saya menyadari bahwa benar-benar Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktu. Campur tangan Tuhan sangat luar biasa. Iya. Ya. Jadi tadi Ibu pulang tanggal berapa Bu dari Rote ke Kupangnya itu? Tanggal 4. Pak Yopinya? Saya tanggal 6. Tanggal 6. Terus dari situ sampai di Kupang kami pulang bersama-sama di Surabaya. Tanggal 7. Tanggal 7-nya pulang Surabaya. Wah, terlambat ya. Terlambatnya bisa 4 hari. Ya. 4 hari. Itu pun juga untuk tiketnya Kupang Surabaya, puji Tuhan kita walaupun reschedule, tetapi kita masih dapat korting 50%, Pak. Oh, jadi nggak hangus sama sekali. Jadi tidak hangus sama sekali. Ya, disitulah saya bilang bahwa tadinya kita berpikir dan di dalam kekhawatiran, kegalauan kita bahwa habis semua, ya tidak sedikit biaya yang harus kita tanggung. Tetapi kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun problematika yang kita hadapi, pasti yang terbaik pasti Tuhan berikan pada kita. Iya. Gitu. Jadi Pak Yopi merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Amin, Pak. Iya.
mulai dari perjalanan ke Surabaya, ke Kupang ke Rote, kembali. Mulai dari minta izin tadi ya, minta izin di kantornya, sampai kepada di Rote yang ada musibah badai yang sangat luar biasa sekali, itu yang membuat perjalanan Pak Yopi terhambat. Dan ada kekhawatiran yang sangat luar biasa sekali ini, kalau terlambat pulang bisa bukan cuma sehari 2 hari, ternyata 4 hari begitu ya. Apa jadinya dengan pekerjaan yang akan datang dan sebagainya. Tetapi ketika itu diserahkan sama Tuhan semua, ternyata Tuhan memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Amin, Pak. Ya. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang nyata begitu ya. Real, betul. Ya, memang waktu keadaan dan kondisi yang tidak diinginkan itu ya kita pasti menjadi galau ya, tadi dikatakan ya, galau. Betul, galau setengah mati. Galau mulai dari mau bisa berangkat, galau mulai dari bayarnya berapa, ya toh, sampai dibilang 3 juta, itu dari Rote ke Kupang aja 3 juta begitu kan ya. Ini mau jadi apa ini ya? Betul. Biayanya sangat besar sekali, tapi Tuhan justru melakukan perbuatan yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini kita melihat campur tangan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan Pak Yopi dan Ibu Sri, di mana kita boleh melihat bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi supaya anak-anaknya semakin menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin, Pak. Di situ kita juga melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu mau dinyatakan melampaui akal pikiran kita, begitu. Betul. Pak Yopi yang khawatir sampainya di Surabaya kapan, bagaimana pekerjaannya bisa terlanjut atau tidak. Tapi Tuhan menjadikan itu sungguh amat baik. Nah, ini menurut saya kesaksian yang sederhana begitu ya, bagaimana kita bisa melihat itu adalah campur tangan Tuhan, maka di situ kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kita semakin bisa melihat betapa kecilnya kita ya, digoncang badai sedikit aja kita sudah kelepek-kelepek begitu ya. Tetapi di situ juga kita mau diingatkan betapa kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Tuhan yang sungguh memperhatikan anaknya, walaupun persoalan hanya perjalanan saja, perjalanan berangkat, pulang, perjalanan yang dikaitkan dengan uang, dengan biaya, itu semua Tuhan juga campur tangan. Saya akan membacakan sebuah ayat yang sangat terkenal sekali, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian juga bagi jemaat sekalian. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian, di sini kita belajar bersama-sama bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, begitu ya. Bu Sri dan Pak Yopi menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan secara pikiran manusia pun dia tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi ketika menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan, justru Tuhan melakukan hal yang sangat luar biasa sekali. Boleh tiba di Surabaya dengan selamat dan juga bisa kembali bekerja dengan baik pula. Amin. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu juga memelihara kehidupan keluarga Pak Yopi dan Bu Sri. Dan biarlah melalui peristiwa ini keluarga semakin diteguhkan imannya. Jemaat sekalian yang mendengarkan sharing ini juga bisa memperhatikan bagaimana di dalam kehidupan kita Tuhan itu senantiasa campur tangan. Sekalipun kita anggap mungkin bagi orang itu masalah kecil begitu ya. Tapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan demi penyertaan, itulah yang membuat kita bisa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang bisa memperhatikan, dan Allah yang juga mau tahu tentang kesulitan-kesulitan kita.
Bersyukurlah kita memiliki Allah yang hidup. Dan biarlah ini boleh menguatkan jemaat sekalian dan simpatisan yang ada. Biarlah ini boleh semakin menambah kekuatan kita untuk terus hidup di dalam Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Saya kira cukup Bapak Ibu, Pak Yopi, cukup kesaksiannya ya Ibu Sri. Dan terima kasih untuk kehadirannya bersama-sama kita di sini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.